Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ayu Triandari dalam Tali Kata Podcast. Di sini saya kedatangan tamu luar biasa, yaitu Bapak Heru Purnomo, selaku Presiden Direktur PT Hernandi Jaya Abadi. Beliau datang langsung dari Jakarta, Bapak ya. Di sini meluangkan diri hadir dalam podcast kita. Bapak bisa sedikit perkenalkan diri, terus apa istilahnya pengalaman-pengalaman Bapak sebelum kita bahas kepada produk Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Heru Purnomo. Kebetulan saya pemilik PT Hernandi Jaya Abadi, PT Hernandi Jaya Kreasindo. Orang kenal kita namanya Haji Karpet. Perusahaan kita adanya di Bekasi. Di Bekasi, Bapak? Iya, adanya di Bekasi, dan alhamdulillah kita udah banyak pekerjaan mulai dari Aceh sampai Papua. Kebetulan sekarang lagi ada di Bali, ada acara It's Me. Acara It's Me, Bapak. Di sana Bapak menggelar UMKM atau? Kebetulan setiap ada acara saya selalu berusaha untuk ini stand ya, stand. Kita ada pernah juga di Nagoya Jepang juga, Bali sering, Bali Lombok, terus Batam juga. Bapak bisa diceritakan sedikit ini sebelum kita ke produk Bapak. Ini kan Haji Karpet gitu. Terinspirasi dari apa gitu Pak, nama Haji Karpet itu Pak? Jadi waktu saya nikah sama istri saya itu tahun 2000 itu saya bercita-cita suatu saat kalau saya punya bisnis saya akan kasih nama Hernadi. Hernadi itu singkatan dari Heru Nadifah. Heru saya, Nadifah istri saya. Makanya anak saya 5 semua namanya Hernadi. Maulana Muhammad Noval Hernadi, Muhammad Rais Prasetyo Hernadi, Muhammad Rijal Purnomo Hernadi, Nadira Putri Hernadi, Muhammad Yusuf Akila Hernadi. Dan alhamdulillah perusahaan kita semua ada Hernadinya. Iya, betul-betul kepala rumah tangga yang dihidangkan nih Bapak. Saya dari nol, Mbak, dari pinggir jalan. Nol. Iya, mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak perjalanan produk atau PT-nya. Iya. Jadi saya dulu juga karyawan, saya karyawan 13 tahun, dan tahun 2010 saya resign dan mulai belajar usaha ya dari nol, dari pinggir jalan, diusir Sapam juga saya pernah. Dan 2011 saya mengakuisisi pabrik karpet, dan sampai saat ini kita punya 200 karyawan. 200 karyawan. Ya, dan ada beberapa kita ada interior, produksi karpet, terus kita ada fiber, ada tenda, ya, kuliner dan sebagainya kita ada. Berarti PT ini tidak hanya menaungi tekstil Pak ya, tapi beragam juga Pak ya. Iya. Sekarang juga lagi fokus di MBG. Di MBG ikut serta Pak ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Bapak, saya perhatikan ini Haji Karpet ini diminati banyak pejabat ini. Alhamdulillah. Iya, bisa diceritakan mungkin pejabat-pejabat yang sering berlangganan di Haji Karpet? Ya, kebetulan karpet kita ini sudah dipasang di hampir semua instansi ya. Istana Negara itu. Istana Negara. Ya, Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta. Ini Tampak Siring juga baru pasang. Tampak Siring, iya. Istana Tampak Siring. Wow, luar biasa ya tamu kita hari ini. Kita pasang juga gubernur, ruang gubernur, kementerian juga sebagian kita dalam negeri. Ya. Selain di Bekasi, di mana saja outletnya Pak? Kita ada di Surabaya, Solo, Cirebon, Bandung, Bekasi, dan sebenarnya kalau agent kita hampir seluruh Indonesia ada, termasuk di Bali saya ada beberapa agent, cuma kita nggak sebutin banyak. Berarti sifatnya itu istilahnya perorangan. Iya, perorangan, dia punya toko karpet, termasuk yang besar di Bali ini juga order ke kita, dikirim ke Australia, juga ada yang dikirim kemana. Kita hampir semua lokasi ada. Agent kita hampir 7.000 seluruh Indonesia. Iya, berarti produknya Bapak ini berbahan apa yang sehingga unggul dari brand-brand lain Pak? Kita custom ya, karpet custom. Jadi bisa dibikin apa aja. Apalagi kayak di Bali ini kan bisa dibikin karikatur. Kalau wajah saya bisa nggak? Bisa. Wow, keren sekali. Kemarin kan saya bikin itu beberapa, termasuk ketua It's Me
Bali kan kita kasih kemarin Ibu Farida ya. Ada minimal ukuran nggak kalau Nggak untuk ada. custom wajah Nggak gitu? ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti semua ukuran bisa di custom. Bisa. Wah, luar biasa. Nah, ini nih yang paling penting ini saya tanya ini. Kita orang di luar pulau, di luar dari outlet Bapak, gimana nih caranya untuk pesen custom gitu? Ya kan kita udah online ya, kita juga Sudah website ada, ya, IG ada, jadi gak usah khawatir, nanti tinggal dikirim aja ke sana foto atau desainnya, nanti sama tim kita didesain ulang. Nah, nanti begitu cocok kan kita tinggal kirim, dan karpet kita udah dipasang di seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua kita udah pasang. Apalagi di Bali ini sering. Beberapa hotel juga baru kita pasang juga. Kita melayani hotel juga. Ini Bapak kan merintis dari nol ini, dari nol bahkan dari minus ya menurut saya ya, karena menjadi karyawan, kemudian canvassing dan sebagainya gitu. Bisa nggak pesannya kepada kita nih kaum muda, kaum perintis yang ingin memulai usaha di era digital dan di era semua serba bersaing ini Bapak? Jadi banyak teman-teman kita mau bisnis itu pasti takut modal. Padahal kan bisnis itu juga sebenarnya bukan bicara modal. Mental. Bisnis itu mental. Makanya kalau banyak orang bisnis tanpa modal juga banyak. Termasuk saya pun juga dulu bisnisnya tanpa modal. Cukup dengan membawa katalog, brosur, kan sudah bisa bantu jualin. Iya kan? Jadi tidak harus dengan modal tadi. Banyak juga orang punya modal tapi karena nggak punya mental dia nggak berani bisnis. Nah, terkalah dengan gengsi ya. Makanya saya selalu ingetin buat teman-teman yang baru merintis bisnis atau bisnis yang nggak naik, ya tidak bisa scale up, itu pertama luruskan niat dulu. Kalau niatnya cuma sekedar cari untung dan sebagainya itu berat. Pasti nanti di tengah jalan begitu ada kasus dia akan jatuh. Makanya niatin yang baik, niatin yang lurus, membantu, menolong, ya menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Yang kedua harus berani bermimpi. Itu yang utama, yang bermimpi. Kalau enggak ya jalan biasa aja, saya mimpi nanti suatu saat saya harus ini, suatu saat saya harus. Karena dengan mimpi itu hidup bersemangat ya. Yang berikutnya kita berpikir besar. Jadi melihat segala sesuatu berpikir besar. Saya sekarang jualan nasi goreng, suatu saat saya harus punya restoran, suatu saat saya harus punya cabang dan sebagainya. Nah, berpikir besar. Ya jangan lihat saya sekarang jualan nasi goreng, saya jualan ini, gimana saya bisa jadi miliuner ya, caranya kan berpikir besar. Sekarang saya punya satu restoran, saya punya tempat makan, tapi suatu saat saya harus punya cabang di seluruh Indonesia. Ingat Indonesia ada 500 kabupaten, 40 provinsi, 280 juta penduduk, itu market yang luar biasa. Jadi mikirnya bukan hanya di Bali aja. Kita punya Aceh loh, Aceh punya kita, Papua juga punya kita, Indonesia. Artinya kita punya 10% aja cabang di Indonesia, itu sudah 50 cabang gitu loh. Iya kan? Iya, betul. Iya, jadi mikirnya harus besar. Segala sesuatu harus berani berpikir besar. Iya, terus berani mencoba, jangan takut gagal. Banyak orang takut gagal. Kenapa kita harus takut gitu? Gak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Iya kan? Berkali-kali ditipu orang. Saya udah berkali-kali ditipu orang. Jangan takut. Jalanin aja gitu, itu kan proses. Ya ditipu orang, didolimin dan sebagainya. Gagal itu kan proses itu. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah ketipu, tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Ya kan? Dan mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Jadi jangan terlalu muluk mikirnya, jalan aja dulu. Apa yang ada di depan mata kita dijalanin. Kayak saya juga punya karpet nih, kalau mau bantu, ayo silakan bantu pemasaran. Berarti Bapak masih buka nih agent-agent lainnya. Kayak Mbak Ayu nih. Di sini ada ribuan hotel. Mbak Ayu jadi agent saya bisa. Tinggal bawa sampel saya, brosur saya ke hotel. Begitu deal, udah langsung deh dari kita ada fee. Iya kan? Betul. Artinya kan bisnis tidak harus. Berarti kalau saya pengen jadi agent ini Bapak, kemana saya harus? Nanti hubungin. Gitu. Ya nanti kan banyak marketing kita. Juga nanti kan Talita bisa ini jadi agent kita ini. Ngapain jauh-jauh? Karena saya melihat peluangnya itu bagus sekali, apalagi pada saat kegiatan. Bagus, sangat bagus. Di sini itu berapa ribu hotel, ya kan? Terus pemerintahan dan sebagainya, banyak lah bisa di ini. Iya, begitulah luar biasanya Bapak Heru dalam menjalankan bisnis HJ Karpet. Baik bagi para
pemirsa, penonton sekalian yang ingin order Haji Carpet, nanti kami akan spill di caption outlet-outlet yang bisa ditemui, termasuk website-website yang bisa dikunjungi. Ya, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Karena beliau harus berangkat ke Jakarta, Bapak ya. Iya, mau ke Surabaya. Ke Surabaya dulu baru ke Jakarta. Begitu sibuk beliau, makanya sungguh saya sangat beruntung sekali bisa menghadirkan Bapak di sini. Alhamdulillah. Saya teman dekat sama Pak Nuryanto. Beliau juga luar biasa. Kebetulan beberapa organisasi saya sama beliau. Ya, segitu dari kami, Talita. Jangan lupa saksikan Talita Podcast lainnya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama.